Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dorisman, guru di SD Negeri Talang Simpang, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2021. Kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan pada hari Senin 18 Oktober tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, simak video praktik pembelajaran saya dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Baik. Ya, selamat berjumpa kembali anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tema 4 tentang globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, serta pembelajaran yang ketiga. Adapun materi kita belajar pada hari ini adalah cara menghemat energi, khususnya energi listrik. Oke, anak-anak, sebelum belajar ya, tidak henti-hentinya Bapak selalu ingatkan tentang peraturan belajar. Semoga pembelajaran kita menjadi tertib. Nah, yang pertama anak-anak, duduklah senyaman mungkin. Pastikan anak-anak tidak terpaku memegang handphone. Yang kedua, matikan pelantang suara jika anak-anak tidak diminta untuk berbicara. Yang ketiga, nyalakan kameranya saat belajar supaya wajah anak-anak bisa terlihat oleh Bapak di sini. Dan yang keempat, anak-anak tidak boleh dulu melakukan pekerjaan lain, misalnya makan, bermain game saat pembelajaran ini berlangsung. Paham anak-anak semuanya? Paham. Anak-anak Bapak semuanya pintar. Oke. Nah, untuk hikmat belajar kita pada hari ini, ada baiknya anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk doa pertama ini atau membuka pembelajaran, Pak minta kepada anak saja untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Mari kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran ini kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Alhamdulillah, terima kasih untuk Raja yang telah memimpin kawan-kawannya berdoa. Anak-anak, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diridhoi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, lancar tanpa ada halangan apapun. Baik, anak-anak semuanya, meskipun saat ini daerah kita sudah masuk dalam zona hijau, tetapi anak-anak semuanya harus tetap hati-hati, harus tetap membiasakan patuhi protokol kesehatan dengan melakukan kegiatan 3M. Masih ingat 3M anak-anak? Ya, yang pertama memakai masker. Yang kedua mencuci tangan. Dan yang ketiga menjaga jarak. Pintar semuanya. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat nasionalisme kita pada pagi hari ini, ayo kita menyanyikan
lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke Bapak, mulai hitungan 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian mendengarkan lagu Indonesia Raya tadi, bagaimana perasaan anak-anak semuanya? Senang? Sudah bertambah semangat anak-anak? Semangat. Iya, sudah muncul rasa bangga kita kepada negara Indonesia. Ya, anak-anak, kita harus bangga menjadi negara kita, negara Indonesia ini. Oke, Bapak absen dulu ya untuk hari ini. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir pada Google Meet ini atau yang tidak mengikuti pembelajaran? Hadir semua. Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah, anak-anak Bapak ternyata semangat semuanya. Meskipun belajar menggunakan jaringan internet, tetap semangat. Tepuk tangan dulu anak-anak untuk kalian semuanya. Ya, hebat semuanya. Nah, tuh, sudah siap belajarnya? Siap. Siap. Harus tetap semangat. Oke anak-anak, sekarang coba perhatikan dulu. Di sini Bapak sediakan gambar. Ini adalah gambar keadaan di sebuah rumah yang menggunakan manfaat daripada listrik. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada 5 ruang yang terdapat dalam sebuah rumah. Di sana terdapat penggunaan energi listrik untuk menghidupkan benda-benda yang ada. Anak-anak, perlu tidak kalau siang hari kita menyalakan lampu? Tidak. Tidak, karena pada siang hari sebabnya kita menggunakan penerangan dari Matahari. ya. Menurut Rogi, ruangan kakak yang boros Ruangan yang boros listrik terdapat pada ruang nomor 4 yang terdapat televisi, radio, lampu, dan kipas angin. apa manfaatnya kalau kita menghemat listrik? Biayanya listrik tidak mahal. Nah, manfaatnya biaya kita menjadi tidak mahal. Pelajaran kita pertama, anak-anak dapat menjelaskan cara menghemat energi listrik. Yang kedua, melakukan survei penggunaan energi listrik di rumah dan menyajikan laporan hasil pengamatan untuk menghemat energi. Yang ketiga, menyimpulkan informasi penting dari teks yang judul mengapa, dan keempat, anak-anak menyajikan informasi penting dari teks mengapa harus hemat listrik dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak tonton terlebih dahulu video ini dengan cermat. Mematikan perangkat elektronik. Salah satu cara menghemat energi paling sederhana adalah dengan membiasakan untuk mematikan semua peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Dengan mencabut kabel secara keseluruhan akan memutuskan aliran listrik dari berbagai peralatan elektronik yang kamu punya.
Selain dapat menghemat energi, kebiasaan juga bakal berdampak positif terhadap tagihan listrik pesanan kamu. Mengganti lampu dengan yang hemat energi. Metode berikutnya yang bisa kamu coba untuk menghemat listrik di rumah adalah dengan mengganti lampu pembangkit yang lebih hemat energi. Lampu LED bisa menjadi salah satu solusi rumah yang hemat daya. Lampu LED juga daya yang lebih kecil konvensional pada umumnya. Dengan demikian, listrik kamu bakal lebih berkurang. Menggunakan air secukupnya. Cara menghemat energi berikutnya yang bisa kamu coba di rumah adalah dengan mulai menggunakan air secukupnya. Sekarang anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, bagaimana cara menghemat energi listrik menurut video tadi? Mematikan di saat siang hari. Siang hari. Mematikan lampu pada saat siang hari. Apalagi Mematikan televisi jika digunakan. mematikan televisi jika tidak digunakan. Apalagi Matikan radio tidak mendengar. Nah, sekarang anak-anak coba buka LKPD yang sudah Bapak beri. Sekarang anak-anak buka lembar kerja yang ada bacaan tentang mengapa kita harus hemat listrik. Paragraf 1, kita minta kepada Ri untuk membacanya. Silakan Riki. Hampir semua kegiatan manusia di area urbanisasi ini listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa bayangkan bagaimana hasilnya kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Namun manfaatnya kita juga dampak negatif bagi di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Paragraf 2 dilanjutkan dengan Gilang. Silakan Gilang dilanjutkan paragraf kedua. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatkan suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatkan suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau dan berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global dan akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjang hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya penggunaan es di belahan bumi antara dan selatan yang akan menggelapkan sebagai besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Baik, dilanjutkan dengan Sally paragraf 3. Silakan Sally. Untuk menghindari pemanasan gelombang, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila
orang terakhir di ruang mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, lampu kipas angin, televisi, sebelum mengingatkan ruang. Iya. Terakhir silakan Rocky dilanjutkan. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Baik, nah anak-anak. Jadi itu tadi adalah bacaan yang berjudul Mengapa Harus Hemat Energi. Jadi jawabannya kalian sudah tahu mengapa kita harus hemat energi. Yang pertama untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Jadi supaya dunia ini tidak terjadinya panas yang berlebihan. Nah, cara yang dapat kita lakukan cukup sederhana kata Sally tadi. Kita harus mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Kemudian tadi kita harus mematikan perangkat elektronik jika tidak terpakai. Misalnya mematikan lampu, kipas angin, TV, atau televisi sebelum kita meninggalkan ruangan. Nah, di bawahnya anak-anak, di bawahnya di situ ada LKPD. Nah, silakan anak-anak membuat kesimpulan dari setiap paragraf tersebut. Nanti kesimpulannya anak-anak tulis pada peta pikiran. Bisa anak-anak menuliskannya? Paragraf 1 kesimpulannya apa? Paragraf kesimpulannya apa? Paragraf 3 sampai paragraf 4. Nah, silakan anak jawab terlebih dahulu. Anak-anak tulis jawabannya pada peta pikiran. Bapak tunggu waktunya 15 menit. Silakan anak-anak untuk menulis jawabannya. Bisa dimengerti anak-anak semuanya? Ya, langsung tulis di dalam kotak-kotak itu saja anak-anak. Silakan. Sudah semuanya anak-anak menjawab? Sudah. Oke, kalau sudah siap ya. Ya, Pak. Nanti Bapak akan untuk membaca. Tetapi anak-anak, kamu harus tetap semangat terlebih dahulu. Masih tetap semangat tidak? Nah, untuk menambah semangat, silakan thinking terlebih dahulu. Tadi sudah menulis, sudah sampai capek, sekarang kita thinking terlebih dahulu. Coba anak lihat layar, kita angkat PPK. Silakan dihidupkan mic-nya dulu. PPK. Redius Violonalis Violonalis. Oke, sekarang Bapak pimpin, ayo. Tepuk PPK. Eligius Nasionalis Negritas. Ayo, sama-sama ayo tepuk PPK. Eligius Nasionalis Mandiri gotong royong integritas. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat. Nah, kalau masih semangat, sekarang Bapak berikan tugas dulu. Tugas di rumah. Nah, silakan buka LKPD-nya. Di sini ada tugas di halaman terakhir. Ini ada tugas untuk kerjakan di rumah. Nanti anak-anak setelah ini pulang ke rumah, kerjakan tugasnya.
bacakan dulu tugasnya. Yang pertama, anak-anak melakukan pengamatan. Pengamatan di rumahmu, amatilah, catatlah semua alat elektronik di rumahmu. Kemudian, catatlah berapa lama kamu menggunakannya. Misal di sini Bapak beri contoh, di rumah, misalnya di rumah Pak ada televisi, tulis televisi. Dayanya 120 watt. Dalam sehari di rumah Bapak menghidupkan selama 4 jam. Nah, nanti di rumah kalian tulis, misalnya di rumah kalian ada apa saja selain televisi. Ya, setelah kalian tulis tadi, kemudian kalian menjawab pertanyaan. Ada di LKPD, anak-anak di LKPD. Urutkan alat-alat dari yang paling banyak menggunakan energi. Tugas tersebut dikerjakan secara aktif umumnya? terus duri dalam waktu 1 jam. Tugas dikumpulkan besok hari Rabu 20 Oktober 2021. Nah, kapan kita mengumpulkan tugasnya? Hari Rabu. Iya, hari Rabu. Tanggal Oktober. Nanti tugasnya difoto melalui WA. Sekarang waktunya kalian presentasikan peta pikiran yang telah kalian buat tadi. Sekarang Raja, coba Raja bacakan jawabannya tentang informasi penting pada paragraf 1. Manusia di era urbanisasi hampir membutuhkan energi listrik. Untuk paragraf kedua, Bapak minta Arga. Silakan Arga. Dampak dari pemborosan energi adalah pemanasan global. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian menyari punggungan es di belahan bumi utaran dan selatan yang akan melambangkan sebagai besar daratan. 3. Bapak minta kepada Riki. Silakan Riki untuk dibaca. Salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya, memilih peralatan hemat listrik yang mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong. Oke, terima kasih Riki. Sekarang yang terakhir, Santri. Karena santrinya sudah keluar, Bapak minta kepada Rocky. Coba Rocky baca paragraf 4, Rocky. Dengan melakukan hal itu kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab tadi. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sekarang anak-anak kita tiba di bagian terakhir untuk materi ini. Sekarang Bapak tanya kembali tentang materi yang sudah kita pelajari. Apa yang dapat kalian lakukan hemat energi listrik? Hilang. Cara menghemat energi listrik hilang. Seperti mematikan lampu di saat siang hari dan tidak menggunakan Selain itu apa lagi? tidak digunakan. Betul sekali. Iya, oke anak-anak. Sekarang kita refleksi. Coba anak-anak, apa saja yang telah kalian pelajari pada hari ini? Masih ingat dari pertama kita belajar apa tadi? Belajar apa anak-anak kita tadi? Cara Hemat energi listrik. Cara menghemat energi listrik. Terus yang kedua, manfaat. Energi listrik. Iya, manfaat
listrik. Apa yang menarik menurut kalian tadi? Apa yang menarik pelajarannya? Yang kalian suka tadi belajar apa anak-anak? Mengenai energi listrik. Ya, kira-kira pelajaran kita hari ini ada manfaatnya tidak bagi kalian? Ada. Iya, jadi kita dapat pengetahuan, dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke anak-anak, kesimpulannya pelajaran hari ini tentang energi listrik. Energi listrik yang diubah menjadi energi lain itu sangat membantu pekerjaan manusia. Namun perkembangan teknologi membuat konsumsi listrik meningkat. Cara menggunakan listrik secara bijak yaitu melakukan penghematan listrik dengan cara menggunakan peralatan elektronik yang memiliki daya kecil, mengganti lampu dengan lampu hemat energi, serta menggunakan alat elektronik secara bergantian, dan lain sebagainya. Anak-anak, nah setelah ini kalian kerjakan soal yang Bapak kirim menggunakan WA ya anak-anak ya, ini ada linknya. Nanti jawab bentuknya ada seperti sebelah kanan ini, soal evaluasi pembelajaran ketiga. Paham anak-anak semuanya? Paham. Nanti dijawab sebagus mungkin nilainya karena nanti akan Bapak nilai. Nah, Bapak tunggu sampai jam anak-anak kira-kira. Jam Sampai 1. jam berapa kira-kira kita menjawabnya? Jam 1. Siang ya? Oke, Bapak tunggu sampai jam 1 siang. Jangan jawab semuanya. Nanti didik yang belum mampu akan Bapak beri pendampingan. Nanti kan tugas kalian adik di rumah membuat laporan. Nah, akan dapat pendampingan guru untuk menyelesaikan tugasnya. Sedangkan nanti siswa yang sudah pandai dalam memahami cara menghemat listrik, Bapak minta untuk membuat poster. Kemudian kampanyekan hemat listrik ke seluruh kelas yang ada di sekolah. Besok pembelajaran berikutnya kita akan belajar pada pembelajaran 4, masih tentang globalisasi. Materinya yang pertama menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan, dan yang kedua menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Silakan nanti anak-anak baca materi yang ada di buku yang sudah Bapak bagikan nanti lah ada LKPD. Paham anak-anak semuanya? Nah, sekarang kita sampai pada akhir kegiatan kita. Jika di awal tadi kita membukanya dengan doa, di akhir juga kita harus menutupnya dengan doa supaya yang diterima manfaat bagi kita semuanya. Coba Ananda Rocky pimpin temannya berdoa sebelum menutup kegiatan. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, terima kasih untuk Ananda Rocky. Jadi anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Walaupun tadi ada banyak yang keluar masuk karena kendala sinyal, tetap semangat. Insya Allah kita akan belajar tatap muka di sekolah kembali karena sudah ada peraturan tentang belajar tatap muka terbatas. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah dulu anak-anak. Anak-anak boleh keluar, jika ada kegiatan boleh dilanjutkan.